Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara, meningkatnya kasus COVID di sebagian besar wilayah Amerika menjadi sorotan kedua calon presiden Amerika yang masih memanfaatkan saat-saat terakhir menjelang Pilpres 3 November untuk terus berkampanye di beberapa negara bagian. Presiden Trump hari Sabtu berkampanye di 4 negara bagian termasuk di Florida, tempat ia memberikan suaranya secara langsung di sebuah TPS di Palm Beach County. Trump menggunakan masker sesuai protokol kesehatan di TPS dan menjadi salah satu di antara 58 juta warga Amerika yang sudah memilih secara lebih awal. Trump kemudian berkampanye di North Carolina dan mengatakan Amerika Serikat mencatat banyak kasus virus corona karena melakukan begitu banyak tes COVID. Sementara itu, pesaingnya dari Partai Demokrat Joe Biden yang berkampanye di Pennsylvania mengatakan bahwa Presiden Trump telah gagal menangani pandemi COVID. Kedua capres ini melakukan kampanye di tengah lonjakan kasus baru COVID di sebagian besar wilayah Amerika, dan bahkan juga menimpa beberapa staf Wakil Presiden Mike Pence. Kepala staf Wapres Mark Short dilaporkan dites positif COVID bersama sedikitnya 2 staf lainnya. Menurut juru bicara Wapres, Mike Pence dan istrinya Karen dites negatif dan keduanya dalam keadaan sehat. Wapres Pence tetap dijadwalkan berkampanye di North Carolina pada hari Minggu. Sementara Presiden Trump dijadwalkan melakukan 6 kampanye dalam 3 hari ini. Dan Joe Biden tidak melakukan kampanye pada hari Minggu, tapi dijadwalkan akan berkampanye hari Selasa di negara bagian Georgia. Di tengah kampanye Pilpres Amerika, bagi Joe Biden, rumah masa kecilnya di Scranton, Pennsylvania menjadi tempat yang sering ia kunjungi. Ini berbeda dengan Donald Trump yang tidak pernah mengunjungi rumah masa kecilnya di Queens, New York. Meski demikian, keduanya tetap membawa kesan bagi pendukung masing-masing. Joe talks about the story of his father coming home to this house, coming up the steps, and telling him about losing his job. Ini adalah rumah masa kecil Joe Biden di Scranton, Pennsylvania. Capres dari Partai Demokrat itu tinggal di sini hingga ia berusia 10 tahun. And the woodwork there, the older woodwork, Joe had carved, Joe was here a long time ago. It was kind of along the lines of the Kilroy was here, which was popular back then. We not knowing he was going to be vice president someday had removed that. So when he was here, we said, we'd love it if you re-signed the old home. So that was where Joe signed. 200 km dari Scranton, di daerah Queens di New York, berdiri rumah masa kecil Trump. Didirikan tahun 1940-an oleh Fred Trump, ayah Trump. Rumah masa kecil Trump ini punya garasi yang muat 5 mobil, ruangan berjemur, perapian, dan ruang baca berpanel. Berbeda dari Biden, Trump tak pernah mengunjungi rumah masa kecilnya ini untuk berkampanye. Candidate Trump was very exciting to people. He pitched himself as a successful businessman. He had a reputation for speaking like it is, right? Not being a traditional politician. Keunikan Trump jadi angin segar bagi pendukungnya. Somebody like Donald Trump, I think people find him more relatable than they do a career Washington politician. Bagi pendukung Biden, citranya yang lekat dengan Scranton jadi daya tarik. So maybe he's a little bit establishment, but he was always Joe from Scranton. And I think he still has that. And I think that's going to be tough for Trump to fight. Memasuki pekan terakhir jelang pemilu AS, puluhan juta suara sudah masuk dan menjadi rekor suara masuk terbanyak lewat pemilihan lebih awal. Perayaan Halloween 31 Oktober di Amerika berlangsung saat pembatasan COVID, sehingga tidak banyak diwarnai kegiatan seperti trick or treat, yakni anak-anak memakai kostum berkeliling ke rumah tetangga meminta permen. Di negara bagian Massachusetts, kegiatan semacam ini tidak dianjurkan atau bahkan dilarang, karena sebagian kota masuk zona merah, dan sebagian lain baru pulih ke zona kuning. Kota Lowell di negara bagian Massachusetts termasuk yang telah melarang warganya melakukan kegiatan trick or treat atau keliling permukiman meminta permen saat Halloween 31 Oktober. Kota ini sudah masuk zona merah. The problem in Lowell right now is it's more of a community spread. We can't pinpoint where what's making our numbers rise. Pesta kostum di dalam ruangan serta atraksi rumah hantu juga tidak dianjurkan. Sebaliknya, seperti juga arahan pejabat federal, atraksi horor Atlanta Tour dan pesta kostum virtual lebih dianjurkan. And try to do something special, carve pumpkins, do all the fun things we used to do when we were kids, bob for apples,
make a cake, stuff like that. Sementara di Salem, tak jauh dari Lowell, pemerintah setempat menghadapi dilema karena kota ini biasanya kebanjiran turis menjelang Halloween. Tapi tahun ini pemerintah kota meminta ikuti saja tur virtual dan jauhi Salem hingga tahun depan. This is not the year to come to Salem. It's not going to be a banner year for visits given all the things that we've canceled. Kota ini adalah tempat berlangsungnya persekusi perempuan yang dituduh sebagai penyihir pada abad ke-17 Masehi. Dan kali ini masih ada juga turis yang datang guna merayakan Halloween. The difficulty is controlling and making sure everyone's safe while inside the store. Pemilik usaha menghadapi dilema antara kenaikan jumlah pengunjung tapi disertai ancaman merebaknya virus corona lagi. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia, Lydia Isnanto, yang menekuni dunia film sejak ia tinggal di Singapura selepas kuliah di Jakarta. Lydia pindah ke Amerika 4 tahun lalu dan sejak itu telah memproduksi 2 film pendek bertema kesehatan mental yang meraih beberapa penghargaan di Amerika. Dulu goal saya itu pegang piala di Oscar. Meraih piala Oscar memang impian setiap insan film. Hi, my name is Lydia Isnanto. I'm the producer, director, DP, cinematographer of This Is Me short film, and also I wrote this story together with my co-writer Doug Hansen. This Is Me adalah film pendek kedua yang diproduksi Lydia Isnanto setelah pindah ke Amerika tahun 2016. Sebelumnya, arsitek lulusan Universitas Tarumanegara Jakarta ini bekerja dan merintis bisnis videografi fotografi selama 10 tahun di Singapura. Nah, disitulah saya mulai ngutak-ngatik kamera. This Is Me diproduksi Lydia saat menempuh pendidikan di Austin School of Film. Jadi This Is Me itu kan it's a story dari cerita dari seorang CEO ya. So she is a very strong woman kan. Tapi di balik her strength itu there is a lot of voices kan yang dia hear. Voices itu represent dia punya struggle. Movie ini tuh sebenarnya menceritakan gimana there is so power in the acceptance. Film ini telah memperoleh lebih dari 20 penghargaan dan nominasi. Penghargaan terakhir diperoleh dari WorldFest Houston International Film Festival, festival film independen terlama ketiga di Amerika Utara yang diikuti lebih dari 70 negara. Keberhasilan Lydia ini tak lepas dari peran suaminya, Doug Hansen. As long as I've known her, which, you know, it's always been her passion to be able to make film, but this was kind of one of her first big productions. Yeah, I wanted to be there to support her for that, so I was very, very proud of her. For now, I can say even though it doesn't make money, it still satisfy me for making an impact in people's life, in people's heart, in society. Dari Washington DC, Zulfian Bakar dan Nia Iman Santoso, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.